Indonesia Fatina. You can call me Fatin. So today I'm gonna talk about marriage and divorce. Yes, how to keep your relationship healthy. Ya, kenapa aku ngangkat topik ini? Karena menurut aku pernikahan di Indonesia tuh mungkin kurang disosialisasikan bayangannya tuh gimana kita mempersiapkan mental, itu yang penting kan. Nah, aku ngerasa di Indonesia tuh masih kurang sosialisasi tentang itu. Sekarang aja gara-gara COVID-19 di Cina banyak kasus perceraian meningkat. Dilaporkan sekitar 300 kasus meningkat di bulan Februari karena lockdown, dan mereka ketemu pasangannya itu lagi, lo lagi, terus akhirnya mereka berdebat masalah yang remeh, dan akhirnya mereka buru-buru memutuskan untuk bercerai gitu. Nah, kalian tahu nggak sih, sadar nggak sadar di Indonesia itu menikah hanya berdasarkan umur yang diburu-buru untuk memuaskan society, karena ditanya kapan kawin, kapan nikah, sampai kalian pusing sendiri dan akhirnya kalian buru-buru menikah, memilih pasangan yang sebenarnya kurang tepat buat kalian. Jadi karena sakingnya terburu-buru. Nah, memang sih di Indonesia tuh masih tabu sosialisasi tentang pernikahan. Nah, karena ini aku tertarik banget mengangkat topik dari American Psychological Association. Jadi nanti sebagian yang aku bahas ini adalah dari artikel ini. Oke. Aku search artikel yang kira-kira bisa berguna buat kalian, pasangan-pasangan di luar sana yang ingin menikah atau yang sudah menikah, sehingga bisa memaintain relationship yang healthy, yang sehat, dan siap secara mental. Oke, ada beberapa tips yang dikemukakan di data ini, yaitu talking openly. Komunikasi itu adalah kuncinya. Kenapa? Karena kebanyakan pasangan-pasangan di seluruh dunia sih sebenarnya itu karena udah sibuk sama anak, jadi ngebahasnya soal parenting terus, nggak pernah bicara yang bener-bener deep dari hati ke hati. Maunya apa nih pasangan? Kita belum benar-benar mengenal pasangan kita karena kita sibuk sama anak gitu. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, coba deh obrolin hal-hal yang deep, yang bener-bener yang kalian maunya tuh apa sih gitu. Pasangan A sama pasangan B, pasangan A maunya gini, pasangan B maunya gini. Jadi kalian tuh benar-benar mengenal pasangan kalian. Jadi kalau misalnya ada gangguan dari eksternal nih hubungan kalian tidak akan goyah karena kalian benar-benar mengenal pasangan kalian. Seperti itu. Dan kalau misalnya kalian berdiskusi secara deep seperti itu, kalian bisa memaintain romantisme atau lebih intim lagi sama pasangan kalian. Chemistry-nya lebih dapet, chemistry-nya lebih kuat, dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Ada tips lagi dimana kalau kita diskusi hal-hal yang berat, kita itu dituntut untuk selalu baik. Karena jangan sampai kita saat berdiskusi tidak mendengarkan pasangan kita sehingga timbul yelling dan withdrawing. Menurut artikel dari American Psychological Association ini, yelling and withdrawing ini benar-benar menjadi titik permasalahan ketika kita berargumen dengan pasangan. Usahakan mendengarkan pasangan itu dengan baik. Tidak menggunakan nada-nada yang keras, makin lama makin tinggi, atau berteriak, atau tidak meninggalkan percakapan sehingga masalah yang timbul nanti di kedepannya itu sama lagi. Kalau kita lagi ngebahas sesuatu tapi pembahasan itu tidak didengarkan dengan baik, pasangan yang satunya lagi malah meninggalkan kita, itu tidak menutup kemungkinan permasalahan itu akan berulang terus di kemudian hari sehingga akhirnya menimbulkan perceraian. It's okay kalian berargumen, disagreement itu wajar sekali, ketidaksepahaman itu sangat wajar. Tapi kalau misalnya kalian berantem cuman masalah yang itu aja, itu membuat hubungan kalian tidak sehat dan berpengaruh ke mental kalian juga. Nah, keeping it interesting. Jadi maksudnya kalian tuh
Misalnya kalau kalian sudah menikah dan punya anak, punya karir yang bagus, kalian jangan lupa untuk kayak membuat sesuatu hal-hal yang baru, melakukan sesuatu hal-hal yang baru seperti misalnya piknik bareng, taking class bareng, seperti gym bareng, terus apa-apa yang belum pernah dilakuin sebelumnya tapi kalian lakuin sekarang, dan kalian akan merasa itu baru dan tidak bosan dengan pasangan kalian, seperti itu. Kalian juga bisa date night, kalian bisa candlelight dinner, bisa datang ke restoran yang kalian sukai. Nggak apa-apa restorannya nggak usah ganti-ganti, tapi yang penting pasangan kalian juga senang, kalian juga tanya maunya kemana gitu, restoran apa, ya udah kalian pergi ke situ reguler. Kalau bisa, kalau bagi yang punya anak, kalian juga butuh waktu untuk berdua. Jadi kalau kalian melakukan jalan-jalan nih, jadi kalau kalian jalan-jalan berdua tanpa bawa anak, it's okay, karena kalian tuh harus ingat, kalian tuh selain parent, kalian tuh juga couples. Jadi jangan sampai kalian udah punya anak tapi kalian lupa nih kalian tuh couples. Jadinya kan bisa chemistry di antara kalian berdua itu bisa berkurang dengan seiringnya waktu, dan itu yang bahaya. Nah, kapan sih kalian datang ke bantuan profesional, misalnya seperti psikolog pernikahan, sudah menemukan sign-sign atau kesulitan dalam pernikahan kalian? Ini bagi orang-orang yang sudah menikah atau yang menjalin relationship biasa juga bisa. Kamu nggak sih guys, psikolog Rob Pascale dan Lou Primavera PhD dalam buku Making Marriage Work pun mengatakan jika keseimbangan adalah kunci. Jadi maksudnya waktu kalian dengan pasangan, waktu kalian dengan anak, atau waktu kalian dengan teman-teman itu harus seimbang. Nah, apalagi banyak nih orang-orang yang tidak menghargai me time. Kita harus menghargai me time, jadi biar semua seimbang. Misalnya dengan menghargai, misalnya pasangan kita senang bermain game, ya udah kita biarkan aja dia main game dulu dengan me time-nya itu. Setelah me time-nya selesai, kalian juga bisa bersama lagi. Jadi dengan menghargai me time masing-masing orang akan recharge dan akan saling menghargai satu sama lain. Kalau kalian melarang orang itu atau melarang kebahagiaan masing-masing pasangan kalian, itu akan menimbulkan keributan dan akan memicu pertengkaran yang lebih hebat dari hari ke hari, dan itu berbahaya. Kira-kira itu aja artikel yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan pasangan-pasangan yang akan menikah atau orang yang sudah menikah bisa memperbaiki kualitas hubungannya masing-masing menjadi lebih baik dan bisa menjalin hubungan secara sehat dan bahagia selalu. Jadi buat orang-orang yang belum punya pasangan pun juga tidak buru-buru menikah, tapi bisa berpikir secara rasional bahwa dia sudah menemukan orang yang tepat atau belum, dan sudah siap secara mental atau belum. Oke, thank you for watching. Bye.